semuanya, aku Regestina Oktaviani dari SMA Negeri Glenmore. Kali ini aku akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Batu Menangis. Selamat menyaksikan. Alkisah di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia. Hiduplah seorang janda tua dengan anaknya yang sangat cantik bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah karena sang ayah tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sang ibu harus bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara putrinya, Darmi, adalah gadis yang manja. Apapun yang ia minta harus dikabulkan. Selain manja, dia juga gadis pemalas. Kerjanya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore, ia selalu hilir mudik keliling kampung tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya saja. Ia sama sekali tidak mau membantu ibunya mencari nafkah. Setiap kali ibunya mengajaknya pergi ke sawah, ia selalu menolak. "Nak, ayo bantu ibu pergi ke sawah untuk bekerja," ajak ibunya. "Gak, Abu, aku gak mau. Nanti kuku dan kulitku kotor kena lumpur," jawab Darmi menolak ibunya. "Apa kamu tidak kasihan melihat ibu, Nak?" tanya sang ibu. "Ih, ibu saja yang pergi ke sawah. Toh wajah ibu kan sudah keriput, jadi nggak bakalan ada laki-laki yang tertarik sama ibu," jawab Darmi dengan nada ketus. Mendengar ucapan putrinya itu, sang ibu tidak bisa berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara si Darmi tetap tinggal di gubuk dan terus bersolek untuk mempercantik dirinya. Setelah ibunya pulang dari sawah, Darmi meminta upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat-alat kecantikan. "Bu, mana upahnya?" kata Darmi. "Jangan, Nak, uang ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini," kata sang ibu. "Tapi Bu, bedakku sudah habis, aku harus beli yang baru lagi," kata sang Darmi. "Kamu ini memang anak yang tidak tahu diri, taunya hanya minta uang saja, tapi tidak mau bekerja." "Ibu capek, Darmi," ujar sang ibu dengan nada kesal. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika sang ibu pulang dari bekerja, lagi-lagi Darmi meminta upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Di tengah perjalanannya menuju ke pasar, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. "Hei Darmi, mau kemana kamu?" tanya temannya itu. "Mau ke pasar," jawab Darmi pelan. "Lalu, siapa orang yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" tanya lagi sambil menunjuk orang tua yang berada di belakang Darmi. "Ya bukanlah, dia kan pembantuku," jawab Darmi dengan nada sinis. Laksana disambar petir, orang tua itu mendengar ucapan putrinya. Tapi dia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Tak lama kemudian, mereka bertemu lagi dengan seseorang. "Hei Darmi, nak kemana kau?" tanya orang itu. "Ke pasar," jawab Darmi singkat. "Siapa yang di belakang kau tuh?" tanya lagi orang itu. "Dia pembantuku lah," jawab Darmi mulai kesal. Jawaban yang dilontarkan Darmi membuat hati ibunya semakin sedih. Tapi sang ibu masih kuat
menahan rasa sedihnya. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama perjalanan menuju ke pasar. Akhirnya, sang ibu pun berhenti, lalu duduk di pinggir jalan. "Bu, kenapa berhenti?" tanya Darmi heran. Beberapa kali Darmi bertanya, namun sang ibu tetap tidak menjawab pertanyaan itu. Sesaat kemudian, Darmi melihat mulut ibunya komat-kamit sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. "Hei, ibu sedang apa sih?" tanya Darmi dengan nada membentak. Sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaannya. Ia tetap berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka itu. "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup menghadapi anak hamba yang durhaka, ya Tuhan. Berikan hukumannya setimpal kepadanya." Doa sang ibu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung, petir menyambar-nyambar, dan suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Hujan deras pun turun. Pelan-pelan, kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi pun mulai panik. "Bu, Ibu, kenapa dengan kakiku, Bu? Bu, kenapa dengan kakiku? Kenapa kakiku tidak bisa bergerak, Bu? Maafkan Darmi, Bu. Maafkan Darmi, Bu. Darmi tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Maafkan Darmi, Bu." Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat dihindari lagi. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih bisa melihat air menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwanya. Tak berapa lama kemudian, cuaca pun kembali terang seperti sedia kala. Seluruh tubuh Darmi telah menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan sambil disandarkan ke tebing. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka beri nama Batu Menangis. Sekian, terima kasih.